Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita telah mintakan sholawat atas beliau. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengar oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah SAW. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah, ada sebuah doa. Yang doa itu sering kita nyatakan, sering kita ucapkan, yang bunyinya adalah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau terjemahkan ke dalam bahasa kita, terjemahnya adalah sebagai berikut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Di dalam doa itu hanya sebatas itu, tidak ada lanjutannya. Jadi kita minta kepada Allah supaya di dunia ini kita baik-baik saja, ke akhirat nanti juga baik-baik saja, dan jangan sampai kita masuk neraka atau tersiksa oleh kena ulah perangai kita selama kita di dunia dulu. Selanjutnya bagaimana? Semestinya kita ke sorga. Selanjutnya bagaimana? Semestinya kita kembali kepada Allah dan Rasul di dalam Baitullah hakikat, tempat kita berawal dan tempat kita berakhir. Tapi kalau tidak bisa kita masuk ke Baitullah, sampai di sorga saja itu sudah lumayan. Jamaah yang saya hormati,
Dalam khutbah Jumat ini, saya hendak menyampaikan sebuah keluhan dari saudara kita. Beliau berkata kepada saya, Pak Ustadz, kenapa hidup saya ini miskin? Susah, rumah ngontrak, kendaraan jelek, ekonomi sulit. Saya jawab, Anda bersyukur saja. Anda bersyukur saja. Kenapa saya katakan sedemikian? Dari cara dia berbicara, kita bisa menangkap kalau orang yang kaya itu menurut beliau adalah orang yang punya uang banyak, harta banyak, pangkat tinggi, kekuasaan besar. Makanya beliau mencontohkan kehidupannya miskin karena ekonominya, materinya sedikit. Makanya kita katakan kepada beliau, sesungguhnya kekayaan hakiki itu adalah seketika kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, kita sudah sampai ke tingkat kekayaan yang hakiki. Kenapa sedemikian? Karena dengan bersyukur hati kita tenang. Dengan bersyukur hati kita bahagia. Nah, bahagia itulah kekayaan yang hakiki. Dan ini bukan cerita, bukan omong kosong. Boleh kita buktikan. Seorang raja Arab bernama Salman, jabatannya tinggi, kekuasaannya besar, hartanya banyak, kaya raya. Tetapi seketika beliau sholat, di antara duduk dua sujud, pasti beliau membacakan kalimat wajburni. Apa artinya? Ya Allah, cukupkanlah aku. Kemudian pasti beliau berkata warzukni. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Kira-kira untuk Salman, kalau kekayaan itu diartikan uang, untuk apa dia mengatakan kata itu? Ternyata benarlah bahwa kekayaan itu pada hakikatnya adalah kebahagiaan. Makanya Raja Salman minta, ya Allah, cukupkanlah hidupku dengan kebahagiaan. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku dalam bentuk kebahagiaan. Maka kebahagiaan itulah kekayaan sejati. Kekayaan sejati itulah kebahagiaan. Maka capailah. Jamaah yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Kenapa sedemikian? Yang pertama yang perlu kita syukuri adalah kita ini sudah dijadikan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah ke dunia. Itu sudah hebat. Itu rahmat yang besar. Itu wujud kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Kenapa sedemikian? Kalau kita kembali kepada pelajaran biologi, sewaktu kita di SMP, di SMA dulu, pasti kita bertemu dengan pelajaran sistem sel. Sel laki-laki, sel perempuan. Kalau Al-Quran itu di surah At-Tariq, apa bunyinya? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Artinya, hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu begitu Rasulullah menyampaikan dulu. Kalau zaman kini tidak bisa. Kalau ada guru kita, ustadz kita mengatakan seperti itu, bahwa kita tercipta dari air sulbi, pastilah mahasiswa kedokteran ngambil air itu, masukin ke dalam botol, bawa ke laboratorium. Diceklah air itu dengan mikroskop. Ternyata isinya, Masya Allah, 3 juta ekor lebih makhluk kecil-kecil di dalamnya. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Itulah dia spermatozoa. Itulah cikal bakal tubuh badan jasad kita. Itulah yang dipancarkan oleh ayahanda kita ke dalam rahim ibunda kita. Nah, perhatikanlah. Sewaktu spermatozoa tadi mencari ovum atau telur dalam rahim perempuan, berapa banyak cuman yang jadi orang?
Sedangkan dipancarkan itu jutaan, 3 juta lebih. Mencapai titik ofum itu saja udah jutaan yang gugur, 2 juta, 3 juta. Tinggal 100 lagi. Ternyata yang jadi hanya 1. Siapa yang 1 itu? Itulah kita. Kitalah pemenangnya. Dalam kompetisi yang jutaan banyaknya, hanya kitalah pemenangnya. Artinya kita dipilih oleh Allah untuk hidup. Sedangkan jutaan yang lainnya dihapus, di-delete, tidak dijadikan makhluk. Ini sebuah rahmat yang besar, saudara. Yang kedua, Allah titipkan pada kita 7 sifatnya. Kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita ada sifat itu, namanya Qadirun. Ditempatkanlah di otak kita kuasa berpikir, di tulang kita kuasa berdiri, di urat kita kuasa bergerak. 1 saja, tidak usah 7-7-nya diuraikan. Itu saja sudah hebat. Dengan pemikiran, dengan berdiri dan bergeraknya kita, sudah banyak produk yang kita buat. Kita bekerja dapat uang, dengan uang kita kaya raya, dengan kaya kita berpangkat, dengan pangkat kita jadi orang besar. Kalau Allah cabut semua itu, jadi apa kita? Ini syukur yang kedua yang perlu kita nyatakan kepada Allah. Sebab syukur yang ketiga adalah Allah tundukkan langit, Allah tundukkan bumi, Allah tundukkan semuanya untuk kita. Tidak ada yang melawan. Dalam hukum apapun, kita contoh kalau kepada hewan, kepada sayur-sayuran, buah-buahan, kita bebas memotong hewan, mencencang hewan, menggulai, merendang, menggoreng, kita makan, bebas. Seakan-akan tidak ada hukum di situ. Kenapa bebas? Karena Allah bebaskan. Apa sejarahnya? Ada sejarahnya. Seketika Allah memberikan amanah kepada langit, langit menolak. Diberikan kepada bumi, bumi menolak. Diberikan kepada isi langit dan bumi, semuanya menolak, termasuk hewan. Akhirnya diberikan kepada manusia, diterima oleh manusia. Apa isi manahnya? Isi amanahnya adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta, sehingga tidak nyata Allah, melainkan dia nyata pada keberadaan diri kita. Apalagi tidak hebat kita ini. Jadi syukuri sajalah kehidupan ini. Bayangkan hewan-hewan yang sudah tahu ternyata itu isi amanah, mereka pengen juga, minta juga. Kata Allah, tidak bisa. Tapi kan sudah ditawarkan, Anda tidak mau. Akhirnya cari-cari jalan. Satu-satu jalan mendekatkan hewan kepada Allah adalah hewan tadi harus kita makan. Hasil makanan jadi darah, daging, dan tulang, jadi tubuh kita. Diharapkan tubuh ini diajak untuk beribadah. Itulah kehendak hewan tadi. Artinya perjuangan hewan untuk menuju Allah berdarah-darah sampai mati, mati dan mati. Itu perjuangan mereka menuju Allah. Kalau kita cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, belum sehebat hewan. Itu pun malas-malasan kita lakukan. Kemana akal kita? Kemana pemikiran kita? Nah, di sini saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Allah. Sebegitu besar anugerah itu, sebegitu besar rahmat itu untuk kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur terasa kebahagiaan di hati kita. Jangan banyak bikin dosa, jangan banyak bikin masalah. Baik-baik sajalah, tenang-tenang sajalah, lurus-lurus saja. Mudah-mudahan jiwa kita tenang, pemikiran kita tentram, tidak ada yang mengganggu kita dalam kehidupan ini. Insya Allah di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Di dunia kita baik, di akhirat kita baik, sesuai dengan doa kita tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita mengabdi kepada Allah, menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Itulah pengabdian. Dan dasar itulah kita dijadikan, diciptakan oleh Allah, ada di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada aku. Insyaallah kita akan bahagia dengan itu. Walaupun kekayaan tidak kita miliki, pangkat tidak kita miliki, kalau kita bahagia, itulah kekayaan sejati. Tetapi alangkah baiknya kita punya pangkat, uang banyak, harta banyak, kita bahagia. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga itu kita capai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bidzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas salatana wa siyamana wa takhassu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.